Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Wa qad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwafi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati ilan nar. Al-ayah. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, pada kesempatan senja menjelang berbuka ini kita sama-sama akan memberikan satu tema terkait dengan ngababurit bersama Darul Hasanah dan sahabat Geraha. Hadirin yang dimuliakan Allah, perlu kita syukuri kehadirat Allah Jalla Jalaluh. Pada kesempatan hari ini, di momen Ramadan ini, kita masih senantiasa diberikan nikmat iman dan Islam. Dan tidak lupa pula kita sanjungkan sholawat beserta salam kepada Nabi Yuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, sahabat Geraha Kreatif, mari sama-sama kita simak bersama tentang tema pada kesempatan senja menjelang berbuka kali ini. Baiklah sahabat Geraha, di kesempatan kali ini pada acara ngababurit bersama Geraha Kreatif dan Darul Hasanah. Sahabat sekalian, perlu kita ambil i'tibar pada kesempatan bulan Ramadan kali ini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwafi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Suatu ketika seorang ulama bernama Abdullah bin Mubarak memperhatikan para sahabat Nabi yang mulia. Mereka membaca Al-Quran, tapi ada perasaan dalam hati bertanya kepada mereka, mengapa para sahabat senantiasa meneteskan air mata? Mengapa mereka tak terhenti sedih yang berkesinambungan? Dan bertanyalah seorang ulama yang faqih ini kepada para sahabat, wahai sahabat Nabi yang mulia, apa yang menyebabkan engkau menangis sampai dengan terseduh-seduh? Maka jawaban mereka adalah karena kami membaca Al-Quran. Surat apa yang menyebabkan engkau sampai dengan menangis terseduh-seduh? Mereka menjawab, sungguh aku bertemu dengan surat Hud. Ayat berapakah itu? Ayat 15 dan 16. Ayat ini menceritakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan dunia apa yang kau inginkan. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwafi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Allah Jalla Jalaluh menyampaikan barang siapa seorang makhluk Allah, hamba Allah, ditakdirkan dia lahir di muka bumi, lalu yang ada di atas kepalanya hanya berpikir tentang dunia, bangun tidur dia berpikir tentang dunia, siang hari azan berkumandang tak mampu untuk mempercepat langkah kakinya berada di masjid Allah. Begitu pula senja hari pun dia pun terkadang masih sibuk dengan pekerjaannya. Dunia dan dunia, dia hanya pikirkan tentang dunia pada saat berada di dunia. Maka kata Allah, akan aku berikan dunia semuanya tanpa dikurangi dan segala perhiasan-perhiasannya. Tapi apa kata Allah pada ayat berikutnya? Ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati ilan nar. Dan makhluk Allah yang semisal ini, maka tak ada kenikmatan yang mereka akan mampu dapatkan kecuali neraka jahanam. Kita ingat salah satu seorang yang menemukan kenikmatan berada di tengah orang-orang soleh. Beliau adalah Qarun. Qarun ini menemukan kenikmatan ketika saat berkumpul dengan orang-orang soleh. Di antara mereka adalah berkecumbu dengan banyak kebaikan. Tapi suatu ketika Nabi begitu marah dan terheran karena tak pernah melihat dia berdoa berlama-lama berada di masjid Allah. Pada saat selesai sholat dikumandangkan, dia bersegera untuk cepat-cepat datang ke rumahnya. Bertanyalah dalam hati, apa yang mengakibatkan Qarun ini tak pernah menyampaikan apa keinginannya kepada Allah. Akhirnya diikuti langkah kakinya, berjumpalah dengan suatu tempat yang menyedihkan Nabi. Sebuah rumah yang dalam keadaan tak layak huni. Lalu diketuklah pintu itu 3 kali, assalamualaikum. Keluarlah istrinya, yang ternyata pemandangan menyedihkan inilah yang dilihat di depan Nabi. Apa yang terjadi? Serentak kemudian Qarun melepaskan kain sarungnya dan diberikan seketika kepada istrinya. Ternyata mengapa Qarun tak ingin berlama-lama di masjid Allah?
Bukan tak mau dia hanya memiliki satu kain yang dimana dia bergantian dengan istrinya. Akhirnya inilah yang menjadi kesedihan dalam hati. Ya Allah, Nabi melihatnya dan seraya berkata, wahai Qurun, apa yang engkau inginkan? Likulli nabiyyin da'watun mustajabah. Setiap nabi itu memiliki sifat doa yang mustajab. Lalu seketika Qurun menyampaikan, wahai Nabi, doakan aku supaya rezekiku berlimpah. Wahai Nabi, doakan aku supaya aku memiliki kekayaan yang mendatangkan manfaat. Seraya Nabi menadahkan tangannya kepada Allah, ya Rabb, berikanlah keberkahan terhadap Qurun. Tapi pada saat doa itu terijabah, apa yang terjadi? Lambat laun ternyata langkah kaki Qurun sudah tak mampu lagi berada di masjid Allah. Berat sudah langkah kakinya. Lambat laun pun sudah tak lagi terlihat bagaimana dia berada dengan barisan para orang-orang soleh. Dan saat itu pun sudah tak lagi menemukan kenikmatan dia berada dalam barisan sholat berjamaah tepat waktu di barisan pertama. Ini yang terjadi dalam diri Nabi. Berkata, ada apa dengan Qurun ini? Akhirnya ketika diberi nasihat, wahai Qurun, mengapa engkau tak kunjung datang ke masjid Allah? Mengapa engkau tak menemukan kenikmatan berada dengan orang-orang soleh? Lalu Qurun berkata, aku sibuk dengan urusan dunia. Aku sibuk dengan bagaimana binatang ternakku. Aku sibuk dengan bagaimana kekayaan emasku. Akhirnya inilah yang mengakibatkan lemah, cacatnya iman karena terlalu cinta dengan dunia. Akhirnya apa yang terjadi? Sahabat Geraha wafat dalam keadaan kafir. Kecintaannya terhadap dunia, kecintaannya terhadap harta menutupnya dalam akhir hidupnya. Dia wafat dalam keadaan kafir. Inilah yang kita khawatirkan. Maka Allah menyampaikan dengan kalimat yang indah melalui Al-Quran. Di saat engkau diizinkan untuk hidup di muka bumi, pada saat itulah engkau tak hanya berpikir tentang dunia, tapi akhirat adalah yang paling engkau utamakan. Bukan berarti kita tak butuh tentang dunia, tapi jadikanlah dunia menjadi jembatan untuk menjemput akhirat. Suatu ketika pun tak hanya kita diuji dengan kekayaan. Imam Qurtubi menyampaikan ada seorang muadzin yang apabila mengumandangkan adzan lantang indah suaranya bergema di antara langit Makkah dan Madinah. Tapi suatu ketika muadzin ini diuji dengan perempuan yang cantik jelita. Ketika adzan berkumandang Allahu Akbar, Allahu Akbar, terlihatlah perempuan cantik itu di depan matanya. Seketika azan selesai, dia bergegas turun bertemu dengan perempuan tadi. Ditanya, wahai perempuan, bolehkah aku menjadi suamimu? Tapi jawaban perempuan tadi, tak mungkinlah, aku Nasrani, engkau Muslim. Lalu apa jawaban laki-laki ini? Lalu dengan cara apa supaya saya bisa menjadi suamimu? Maka jawaban perempuan tadi, engkau masuk kepada Nasrani, maka aku menjadi istrimu. Serentak tak berpikir panjang, seorang muadzin yang indah suaranya menggema di antara kalimat-kalimat adzan, memecah di antara waktu-waktu sholat berjamaah. Dia spontan mengatakan, ya sudah, aku siap masuk kepada agamamu Nasrani. La haula wala quwata illa billah. Diujilah dia dengan perempuan. Belum sempat menggauli perempuan Nasrani tadi, dia wafat dalam keadaan kafir. Inilah sahabatku sekalian, dunia ini hanya semata. Tak ada keistimewaan ada padanya. Di saat seseorang hidup di dunia, belajarlah kita untuk menyiapkan akhirat. Semua semu, saudaraku. Fisik yang ada semu, tak selamanya kuat, kita akan melemah. Jabatan yang dititipkan ada akhirnya pula. Belajar dari daun yang tumbuh kecil, kemudian dia akan lepas dari tangkainya, menguning sampai dengan lapuk seketika. Itulah dunia. Maka dari itu sahabat sekalian rahimahullah, sahabat Geraha, marilah kita sama-sama mengambil iktibar kebaikan pada kesempatan Ramadan ini. Jadikanlah apa yang dititipkan Allah kepada diri kita, harta yang kita miliki, jadikanlah jembatan untuk menjemput akhirat. Ilmu yang dititipkan jadikanlah wasilah penghubung keridhaan Allah melalui ilmu, dan jadikanlah setiap kesempatan yang Allah berikan agar engkau tetap berada dalam koridor keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Senantiasa engkau hidupkan masjid-masjid Allah dengan kalimat-kalimat sholawat. Engkau hidupkan kalimat-kalimat thayyibah yang akan menggema menjadikan engkau cinta kepada agamamu.
Karena itu mudah-mudahan kita berada dalam golongan wafat dalam keadaan husnul khotimah, wafat dalam keadaan keindahan beribadah dengan apa kebiasaan yang kita lakukan. Mengapa Ustaz Jeffrey Al-Bukhari wafat dalam keadaan keindahan berdakwahnya? Karena dia temukan nikmat dakwah dalam hatinya. Mengapa almarhum Syekh Ali Jaber wafat dalam keadaan kecintaannya dalam Al-Quran? Karena kecintaannya dalam Al-Quran mendatangkan keridhaan Allah. Mengapa para sahabat Nabi yang mulia wafat dalam keadaan berperang di jalan Allah? Mereka menginginkan sebagai syuhada karena mereka menemukan keindahan nikmat berada dalam koridor ketakwaan kepada Allah. Begitupun mereka yang wafat dalam keadaan zina. Mengapa itu terjadi? Karena itu kebiasaan hidupnya. Dan ada mereka yang wafat dalam keadaan minum minuman khamr, ditenggaknya minuman itu setiap malam, wafatlah dia dalam keadaan kecintaannya dalam khamr tadi. Ya Allah, la haula wala quwata illa billah. Kesempatan momen Ramadan ini jadikanlah kita menemukan keindahan dalam kebaikan apapun itu, kita istiqomahkan agar supaya Allah ridha, engkau wafat sesuai dengan kebiasaan kebaikanmu. Insya Allah mudah-mudahan sahabat Geraha senantiasa berada dalam lindungan naungan Allah Jalla Jalaluhu. Syukran kasiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.